Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo sobat Pintar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Halo Kak. Halo semuanya teman-teman di SMPN 97 Jakarta yang ada di room Zoom meeting ini dan juga semua yang menyaksikan di YouTube. Kita telah masuk pada jam pembelajaran ketiga dan juga yang terakhir untuk hari ini di hari Jumat yang berkah pada program acara Belajar Bersama Radio Ristik. Nah, pada jam ini kita akan belajar mata pelajaran terakhir yaitu Ekskul Pramuka kelas 9 bersama Bapak Dharma atau Kak Dharma ya dipanggil. Nah, mari kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini kepada Kak Dharma. Kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Salam Kak. Mari bersama di pagi hari yang indah ini kita berikan semangat kepada teman-teman kita dengan bersama salam Pramuka. Salam. Salam. Kurang semangat. Sekali lagi biar lebih semangat. Salam Pramuka. Salam. Semuanya. Salam Pramuka. Iya. Terima kasih pasukan Degal atau Dewan Penggalang dari Sokgastu, dan untuk kalian yang menonton ini di live streamnya atau di YouTube-nya Radio Distrik. Halo semuanya, halo semua anggota Pramuka se-Indonesia. Di sini perkenalkan, nama saya adalah Kak Dharma atau nama lengkapnya Muhammad Darmawan, dan di sini saya dengan adik-adik saya, adik-adik tercinta yang saya sangat sayangi, akan bersama berlatih. Kita akan berlatih pramuka dari jarak jauh. Walaupun dengan pandemi seperti ini tidak akan menyurutkan semangat kita. Karena kita adalah anggota pramuka dan kita harus semangat. Oke, ya. Baik, untuk memberikan semangat yang lebih lagi, mari seperti biasa. Kita akan melakukan 3 kali tepuk pramuka. Ya, aba-abanya dari Kak Dharma ya. Walaupun agak delay, dan walaupun tidak berbarengan, tidak apa-apa. Yang penting semangatnya tetap membara dan semangat kita tetap bergelora bersama. Oke? 3 kali tepuk pramuka. Oke, terima kasih semuanya. Ya, kalau misalkan Kak Dharma bilang Sokgastu, kalian jawab Jaya, Jaya, selalu. Yes. Bisa? Bisa. Oke, semangat ya. Teriak-teriakan di rumah, walaupun di rumah kalian sepi atau rame, biarkan saja. Yang penting kita semangat dan senang selalu. Ya. Sokgastu. Jaya. Jaya. Yes. Sekali lagi ya, Jaya 3 kali. Yes. Sokgastu. Jaya. 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 Yes. Yes. Oke, terima kasih semuanya. Tangan untuk kalian semua. Oke. Pada latihan hari ini, Kak Dharma ingin memberikan beberapa materi yang mungkin bisa kalian lihat dan bisa kalian dalami. Karena apa? Ingat, ilmu pramuka juga merupakan ilmu kehidupan. Dan ilmu pramuka ini bisa kalian terapkan untuk apa? Untuk mengembangkan karakter bangsa, untuk menjadi generasi muda penerus bangsa yang akan membawa Indonesia menuju generasi emas di tahun selanjutnya. Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Oke, silakan. Di sini sudah Kak Dharma buatkan materinya dengan menggunakan PowerPoint. Iya, inilah dia. Apakah semua bisa terlihat? Silakan dijawab. Bisa. Wow, keren sekali. Oke, bisa ya. Di sini seperti yang sudah terlihat, kalian mungkin sudah juga tahu, atau mungkin yang tadi yang ada nonton di sini di YouTube, kalian belum tahu, Kak Dharma adalah pembina sekaligus pelatih dari SMPN 97 Jakarta, yang dimana sekolah ini adalah sekolah yang ramah anak, sekolah hijau, sekolah unggulan, sekolah yang sangat baik. Ya, di mana gerakan pramuka di sini juga menjunjung tinggi nilai kreativitas, nilai tanggung jawab, nilai trisatya dan dasa dharma. Ya, kita akan lanjutkan mulai dan dengan materinya. Nah, sebelum kita mulai pada materinya, sebelum kita masuk ke dalam materinya, di sini kita akan bersama-sama mengenang, mungkin bisa dibilang bahwa gejala pandemi seperti ini sangat membuat kita terasa sulit. Gejala pandemi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 membuat kita kesulitan dalam melakukan segala hal.
Padahal sebenarnya manusia merupakan makhluk sosial yang seharusnya bisa terus bersosialisasi dengan manusia lain, bisa terus berinteraksi dengan satu dengan lainnya. Akan tetapi dengan adanya pandemi COVID seperti ini membuat kita menjadi terbatas. Namun alhamdulillahnya dengan adanya teknologi membuat kita tidak terbatas dalam sosial. Nah, akan tetapi untuk membuat pandemi COVID ini menghilang dari Indonesia, mari tetap menjaga kesehatan diri kita dengan 3M. Coba, Kak Dharma mau tanya kepada Fadil. Halo Fadil. Halo. Halo. Fadil, Kak Dharma Halo. mau dong ke kamu, boleh? Boleh. Oke, 3M apa sih kepanjangannya Fadil? 3M itu memakai masker, Ya. menjaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan. Mematuhi protokol kesehatan dengan Mencuci tangan, tangan, pakai apa? Pakai pasir, pakai sabun, pakai sabun, atau hand sanitizer. sanitizer ya. Yang bisa kamu lihat juga di dalam layarmu ya. Di situ sudah jelas terlihat kita akan bersama-sama melakukan 3M ini dan bersama-sama kita bisa menyelesaikan pandemi ini. Ingat, jangan melakukan ini sendiri tapi kita harus bisa bersama-sama. Caranya bagaimana? Kita harus saling mengingatkan. Dan mungkin juga waktu itu kalian sudah pernah Kak Dharma minta di latihan sebelumnya untuk membuat ajakan yang dilaksanakan oleh Pramuka Kuarda atau Kuartir daerah DKI Jakarta. Pramuka Kuarda DKI Jakarta melaksanakan lomba untuk membuat sosialisasi 3M dan 3R. Nah, di sini Kak Dharma ingin memperlihatkan juga salah satu video yang telah dibuat oleh anggota Pramuka Gastu atau Pramuka SMPN 97 Jakarta. Kita lihat sama-sama videonya ya. Not from the top. Yeah, you with some wet. Not from the top. That's some wet. And I'm not, that's some wet. I'm talking pop. That's some. That's some wet. That's some. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk adik kita ini. Wah, luar biasa ternyata videonya ya. Karena menurut Kak Dharma dari seluruh anggota Pramuka 97 ya yang telah mengirimkan video di Instagram mereka masing-masing, yang Kak Dharma lihat video dari Mentari Della Vega dari kelas 7A ini sungguh luar biasa. Ya, selain menarik dia juga sangat mengajak kita. Oke, nah Kak Dharma harapkan kalian pun juga terus bisa menjaga kesehatan di rumah. Dan kita juga akan lihat satu video lagi yang menurut Kak Dharma menarik. Nah, di sini yang seperti tadi Fadil katakan, bahwa kita harus bisa membiasakan diri mulai dari sekarang sampai nantinya. Ya, mulai dari sekarang sampai nantinya. Kita harus bisa memakai masker selalu, gunakan masker yang benar, ya, jangan gunakan masker, ya udah asal-asalan. Itu gunakan masker menutup apa? Bagian mana? Hidung dan mulut. Hidung mulut. Dan hidung dan Mulut. Mulut. ya. Menggunakan masker hidung dan mulut. Berbeda dengan masker wajah. Ya, jangan kalian di jalan tiba-tiba pakai masker wajah. Ya, tiba-tiba mukanya putih semua atau hitam semua. Maskeran. Nah, sambil maskeran, ya jangan. Tapi menggunakan masker yang baik, masker yang memang benar-benar sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Lalu kita bisa menjaga jaraknya 1,5 meter sampai 2 meter. Gunanya apa? Supaya tidak bersentuhan. Karena virus COVID-19 ini dia akan menular melalui daerah mana saja. Wita, boleh bantu Kak Dharma jawab? Virus COVID-19 ini bisa menular melalui mana saja? Hidung, Hidung, dan area tangan, tangan, apalagi? hidung. Jika berbicara, jaga jarak. Oke, berarti melalui 3
daerah yang ada di wajah kita ini. Yang pertama adalah memang benar hidung. Ya, yang kedua mata dan yang ketiga mulut. Oleh karena itu ketika misalkan kalian sedang berada di luar, walaupun kalian tetap menggunakan masker, jangan tiba-tiba kalian mengucak mata kalian atau kalian bahkan menggali harta karun yang ada di dalam hidung kalian, ya, atau bahkan mentang-mentang ada cabai nyelip di gigi kalian, kalian ambil begitu saja. Ya, tetap harus cuci tangan dulu dengan sabun dan air yang mengalir. Mentang-mentang misalkan kalian tidak ada air di rumah, terus kalian cuma bawa sabun, kalian cuci tangan pakai sabun, pakai airnya air got. Jangan. Ya. Pakai air yang mengalir. Oke, kita lihat salah satu lagi video dari adik kita, ya. Karena kalian kan sudah kelas 9, kalian sudah berpengalaman, tapi ternyata video kalian masih kalah nih sama adik kelas 7 kita yang baru masuk di SMP 97. Kita lihat. Ya, keduluan. Maaf. Ya, maaf. Oke, luar biasa. Kasih aplaus, kasih tepuk tangan yang meriah. Ya. Nah, memang sungguh kreatif. Inilah kelebihan dari generasi kalian, atau yang bisa dibilang dengan namanya generasi Z, ya. Karena memang sebagai generasi Z dan juga sebagai anggota pramuka dapat membuat sesuatunya menjadi lebih kreatif, dapat membuat sesuatunya menjadi lebih menarik. Supaya apa? Supaya orang menjadi terajak, supaya orang menjadi ikut apa yang seperti kita mau. Kita langsung saja mulai, tapi ada tapinya. Kita akan coba asal otak kita terlebih dahulu. Nah, di sini Kak Dharma sudah membuat salah satu permainan yang dimana mungkin bisa kalian lihat di sini. Permainannya adalah di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah gambar anak pramuka dan yang kedua bom. Tugas kalian adalah silakan kalian lihat, nanti kalian tebak-tebak yang mana yang di antara 24 kotak ini yang terdapat anak pramukanya, ya. Dan dari 24 anak ini hanya ada 10 gambar pramukanya, 10 gambar anggota pramukanya. Sedangkan 14 sisanya berisi bom. Dan kalau kalian menyentuh bom atau kalian membuka bom, artinya nanti kotaknya akan kembali tertutup. Oke, jadi harus kalian ingat, ya, yang mana saja yang merupakan anak pramukanya. Oke, sekarang Kak Dharma ingin meminta kepada Aisyah. Halo Aisyah. Halo Kak. Halo. Oke, Kak Dharma berikan kamu kesempatan, ya. Silakan kamu tebak yang mana yang berisi anak pramukanya. Dan kamu nantinya ketika kamu menebak dan ternyata itu bom, artinya kamu belum berhasil. Artinya akan Kak Dharma ganti yang. Paham? Iya, ya, paham. Nomor berapa Aisyah? Nomor 7. Nomor 7 kita akan lihat. Oh no, baru pertama kali menebak, kamu langsung menebak bom. Oke, sayang sekali Aisyah ya. Oke. Ya Kak. Yang lain, mungkin sekarang Kak Dharma ingin bertanya kepada Tegar. Halo. Halo. Silakan Tegar, nomor berapa saja yang ada anak pramukanya? 4 Kak, 4. Nomor 4. Lihat di. Ya. Oke. Wih. 1. 10. Nomor 10. Oh no, aku baru berhasil mendapatkan 1 di nomor 4. Ingat tuh yang lain, nomor 4. Tandain. Oke, sekarang Kak Dharma ingin bertanya ke Prudence. Ayo, Prudence. 1. Nomor 1. Oke. Selanjutnya. 4. Oke. 8. 8. 3. 9. 9. 4. 16.
16. Oke, 16. 5. 14. Yang lain diingat ya, 14. Oh, no. Kamu hanya bisa menjawab 5 saja. Aduh, yang lain diingat-ingat tadi nomor berapa aja ya. Oke, sekarang Kak Dharma ingin bertanya kepada Juwita. 1. 1. Harus ingat nih, ya. Lalu 8. 8, 9. 9, 4. 4, 17. 17. Sudah? Oh, no. Oke, Kak Dharma kasih kesempatan terakhir ya, karena keterbatasan waktu. Kak Dharma kasih kesempatan terakhir kepada Liana. Halo Kak. Hai. Nomor berapa aja, Neng? 1, 1. Selanjutnya. 4, Berapa? 4, 4, 2. Ayo. 8, Berapa? 8, 8 apa 8? 8, 8. 3. 9, 9. Oke, 4. Berapa? 16, 16. 5. 24, 2. 24, 2. 24, 2. 24, 24. Gunakan bahasa Indonesia yang baik tetap ya. 6. 20, 20. Oh, sayang sekali. Tapi tidak apa-apa, berarti kamu tetap mendapatkan rekor tertinggi. Ya, yaitu kamu telah berhasil mendapatkan 6 lagi. Ya, telah berhasil mendapatkan 6 foto anggota pramuka. Kamu telah menyelamatkan 6 anggota pramuka. Kita lihat sekarang di nomor 2, isinya apa? Bom. Bom. Ya, bom lagi. 5, bom lagi. 6, nah, ada di nomor 6. 7, bom. 10, bom juga. 11, bom lagi masih. 12, masih bom juga isinya. 13 baru. Ya, 14, bom. 15 masih bom isinya. 17 juga masih bom. 18 masih isinya bom. 23 ternyata. 22 bom, 21 juga ternyata ada, dan nomor 19 bom. bom. Oke. Ya. Jadi untuk nantinya, karena apa? Karena kalian sedang berasa dalam masa golden age, yang dimana otak kalian, pikiran kalian harus tetap diasah dengan mengingat-ingat, ya, supaya kalian apa? Nantinya ketika tua tidak gampang Kun. Bagus sekali. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini, latihan pada hari ini, yaitu kita akan membahas Sendam Pramuka Penggalang. Kak Dharma, kenapa sih bahas Sendam Pramuka Penggalang? Nggak jelas banget sih. Oh, tidak. Bukan seperti itu pemikirannya. Pemikirannya adalah kalian di sini sedang menjadi anggota Pramuka Penggalang. Ya, jadi kalian pun harus tahu apa itu Pramuka Penggalang. Supaya apa? Apa yang diberikan kepada kalian, tidak asal kalian pakai saja. Oke? Jadi ketika nanti misalkan dalam kehidupan sehari-hari, kalian bertemu dengan orang asing, orang yang tidak dikenal atau bahkan tidak terlihat, kalian diberikan salah satu kantung atau satu tas yang kalian tidak tahu isinya, terus dia bilang, "Dek, ini buat kamu, ini dari Om, kamu terima ya." Terus jangan tiba-tiba kamu bilang, "Oh iya, makasih banyak Pak, aduh ya Allah, saya udah lama banget pengen punya tas ini." Jangan tiba-tiba kayak gitu. Tapi kamu tanya dulu, "Apa Pak isinya Pak? Terus kenapa kasih ke saya?" Nah, ingat ya, ada pepatah yang mengatakan, malu bertanya, Sesat Tapi jalan. oke. Ya, jadi jangan pernah malu untuk bertanya, jangan pernah malu untuk menanyakan segala sesuatu. Kita akan lanjut. Jadi apa itu Pramuka Penggalang? Di sini kita akan lihat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi Pramuka Penggalang, kita akan lihat di sini untuk tingkatan pramuka yang biasanya ada di sekolah. Biasanya ya, dan ini bukan menjadi patokan. Yang pertama, namanya Pramuka Siaga. Siaga. Oke, biasanya Pramuka Siaga ini kalau di sekolah dia dari kelas berapa sampai kelas berapa? Kelas 1 sampai kelas 4. Kelas 6. Satu sampai Kelas 1 sampai kelas 4. 1 sampai 4.
Oke. Ya, memang berbeda-beda ya. Karena memang untuk ukuran anggota pramuka atau klasifikasi dari anggota pramuka sebenarnya bukan kelas, tapi umur. Tapi biasanya anggota pramuka siaga itu dari kelas 1 sampai kelas 4 atau kelas 3. Ya. Dan sekarang pun ada lagi, ada namanya anggota pramuka prasiaga. Itu untuk adik-adik kalian yang masih kecil. Itu ya, untuk anak-anak PAUD atau PAUD singkatan dari Anak-anak. Yes, tahu PAUD singkatan dari apa? P. P. Apa Prudence? Kenapa, Pak? Singkatan dari PAUD atau kepanjangan dari PAUD, P. Pendidikan anak usia dini. Anak usia dini, oke. Pendidikan anak usia dini. Tadi siapa tuh? Oh, Padil. Oke, Padil kan mau jadi guru PAUD ya, makanya tahu ya. Kan main emang. Ya. Bisa gitu. Gak apa-apa, tapi yang lain memang harus seperti Fadil, banyak cita-citanya gitu, mencintai adik-adiknya gitu. Kita harus memang menjaga generasi penerus kita, seperti Kak Dharma menjaga kalian, ya, supaya kalian bisa menjadi penerus yang baik. Dan kalian pun juga harus bisa menjaga penerus kalian lagi yang lainnya, seperti anak-anak atau adik-adik kita yang ada di PAUD gitu, supaya mereka apa? Tidak terjerumus. Selanjutnya, setelah pramuka siaga, sekarang pramuka penggalang. Dan yang terakhir, pramuka Negak. penegak. Biasanya ada di SMA atau SMK. Dan ada lagi sebenarnya, selain pramuka siaga, pramuka penggalang, dan pramuka penegak. Yaitu selanjutnya pramuka pandega. Pandega biasanya untuk umuran kakak-kakak kalian yang sudah berkuliah. Dan terakhir, seperti Kak Dharma, namanya pramuka pembina. Jadi klasifikasi ini atau tingkatan-tingkatan ini gunanya untuk membedakan cara latihannya. Karena masing-masing umur, masing-masing usia memiliki sistem latihan yang berbeda-beda. Ini yang diterapkan di pramuka. Oke, kita akan lanjutkan. Coba kita lihat selanjutnya. Ada apa di sini? Nah, mungkin ini kalian baru tahu. Ya, mungkin ini kalian baru tahu. Dan Kak Dharma juga ingin memberitahukan kepada kalian. Oke, karena apa? Karena tidak ada yang namanya orang pintar. Tidak ada yang namanya orang pintar. Yang ada hanya orang yang sudah tahu dan belum tahu. Oke, manusia, mungkin warga Indonesia zaman sekarang sering banget atau sering sekali menjustifikasikan sesuatu. Kalau dia belum tahu, lu tit. Nah, dasar tit. Nah, itu tidak baik sebenarnya. Ya, dia seperti itu karena dia belum tahu. Nah, di sini juga seperti yang ingin Kak Dharma sampaikan, bahwa memang untuk penamaannya sendiri, pramuka penggalang itu diambil dari sejarah perjuangan bangsa kita, bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Dan bendera yang kita gunakan di dahi kita, di leher kita, untuk selalu kita bawa, untuk selalu kita banggakan. Ya, jadi penamaan pramuka penggalang diberikan dari situ, dari sejarahnya, yang dimana dia diambil dari nama masa penggalangan bangsa Indonesia, yaitu kapan? Pada saat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Semangat dong, pada saat Sumpah Pemuda. Oke, Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. 28. Ingat ya, jangan sampai salah lagi. Ya, jadi nama penggalang bukan penggalangan dana, tapi masa penggalangan bangsa Indonesia. Dan sejarahnya ya, nantinya kita akan bahas di latihan berikutnya. Nah, pramuka penggalang identik dengan warna Merah. Merah. Coklat. 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 Kalau pramuka memang coklat, tapi pramuka penggalang identik Merah. 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 Nih, kalian lihat nih, mungkin ini poster di sini nih. Among Us. Imposter. Iya, poster. Tadi gue lihat dia ini masuk ke dalam ventilasi. Ya. Among Us. Oke, jadi pramuka penggalang memang dia identik dengan warna merah. Karena apa? Perlambangan dari kemeriahan hidup.
sebagai anak yang sedang berkembang. Merah itu adalah warna yang meriah, warna yang di saat kita melihat, kita sudah langsung tahu, kita langsung gampang untuk melihat sesuatu. Makanya kebanyakan logo atau lambang dari merek-merek yang ada di atau produk-produk itu biasanya berwarna merah. Oke, sampai di sini bisa dipahami semuanya? Oke, paham ya. Kita akan lanjutkan di sini. Nah, tingkatan pramuka penggalang. Seperti yang sudah kadang jelaskan, bahwa memang anggota pramuka itu sebenarnya bukan dilihat dari kelas. Ya, bukan dilihat dari dia sekolahnya kelas berapa, tapi dilihat dari umurnya. Dan pramuka penggalang di sini umurnya 11 sampai 15 tahun. Oke. Sekarang kita lihat tingkatan-tingkatannya. Mungkin ini yang kalian gunakan tingkatannya di baju lengan kiri kalian. Boleh dikasih lihat baju lengan kiri kalian? Ya, di sini. Kita berapa garis di situ kamu? 2. Berarti itu pramuka penggalang apa? Kita pramuka penggalang apa itu berarti kalau 2? Apa? Nama tingkatannya kalau dia V-nya 2 itu apa? Ramu ya kak, penggalang ramu. Ramu. Yakin? Rakit ya Pak, rakit. Kalau salah. Rakit. Rakit. Kalau yang 2 rakit berarti ramu yang berapa? 1 atau 3? 1. Ramu itu 1. Terus yang 3? Apa ya namanya? Apa? Berarti kan tingkatannya ramu dulu, kemudian rakit, kemudian di atasnya rakit. Ada 5 huruf. Depannya T. Belakangnya P. Trap. Ya, anak Swadgasdu mah pasti pintar-pintar dong. Luar biasa. Lupa nggak ada anak yang pintar. Tapi kalian sudah lebih tahu ya. Oke, jadi memang tingkatannya pramuka penggalang itu ada 3. Dan ini bukan V1 namanya, tapi ramu. Ya, kemudian rakit, kemudian terap. Dan tingkatan yang tertinggi, yaitu satu lagi di sini, di sebelahnya terap, apa namanya, pramuka? Lambangnya ini adalah lambang pramuka Garuda. Jadi pramuka Garuda itu dia menjalani seleksi, dia menjalani pemilihan, dan dia tingkatannya nasional. Dia yang akan menjadi kontingen pramuka untuk menjadi kontingen pramuka Indonesia dalam acara-acara baik di daerah ataupun di luar negeri. Dan alhamdulillah Kak Dharma ketika berumur seperti kalian, Kak Dharma sudah menjadi anggota pramuka Garuda. Dan pada saat itu di tahun 2010 Kak Dharma dilantik langsung oleh Presiden, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Uperta Cibubur. Tangan dong buat Kak Dharma dong. Oh, segoi. Ya, nanti Kak Dharma harapkan kalian, Degal yang ada di sini, ataupun nanti kalian semua yang menonton di YouTube-nya Radio Destik ini, semoga kalian bisa menjadi anggota Pramuka Garuda. Syaratnya apa sih Kak? Syaratnya minimal, pertama harus sudah menjadi anggota Pramuka Penggalang Terap. Gampang kok, mudah, asal kita mau berusaha. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Apa yang ada di sini? Nah, ini namanya apa? SKU. SKU atau kepanjangan dari Syarat-syarat kecakapan umum. ya, syarat-syarat kecakapan umum. Jadi seperti yang tadi Kak Dharma bilang, untuk menjadi anggota pramuka atau meningkatkan level kalian di pramuka penggalang, itu kalian harus melengkapi atau memenuhi syarat-syarat yang ada di sini. Untuk menjadi anggota penggalang ramu, kalian harus melengkapi SKU penggalang ramu. Untuk menjadi anggota pramuka penggalang terap, kalian pun harus mengikuti syarat-syarat yang ada di situ. Dan syarat-syarat itu juga berguna bukan hanya untuk meningkatkan tingkatan kalian di pramuka, bukan, tapi meningkatkan kepribadian kalian.
meningkatkan kepribadian kalian untuk menjadi anggota pramuka yang baik. Oke? Bisa dipahami semuanya? Bisa, Kak. Bisa. Nah, oke. Nah, selain ada yang namanya TKU, ini juga ada yang bernama dengan nama TKK atau tanda kecakapan khusus. Ini Kak Dharma hanya memberikan kalian gambaran saja bahwa kalau tadi TKU itu harus bisa dijalani oleh seluruh anggota pramuka. Tapi kalau tanda kecakapan khusus, silakan kalian pilih yang mana yang kalian suka. Dan ini juga ada banyak pilihannya. Mau kalian mendapatkan TKK muazin, atau TKK sholat, atau berkebun, atau menjaga keamanan di lingkungan kalian, itu bisa. Caranya gimana, Kak? Silakan kalian minta ke kakak pramuka kalian. Ya, untuk anggota DGA minta ke kakak nantinya. Untuk yang ada di rumah, yang sedang menonton YouTube Radio Disdik ini, boleh kalian meminta. Kak, saya mau mengambil TKK bersepeda. Oke, silakan. Caranya gimana, Kak? Untuk mengambil TKK bersepeda, caranya kamu harus bisa atau sudah pernah menggunakan sepeda sejauh 20 km. Wah, itu lumayan sekali 20 km. Tapi disitulah tantangannya sebagai anak pramuka. Kak Dharma, ketika masih berumur kalian, ketika masih menjadi anak yang nakal, anak yang bandel, menjadi anak yang liar, brutal, membuat semua orang menjadi gempar, kamu sudah melalang buana dan sudah menjalani tantangan-tantangan itu. Alhamdulillahnya makanya Kak Dharma menjadi anggota Pramuka Garuda. Bahkan Kak Dharma sudah mendapatkan sekitar 32 TKK. Baik TKK jalan kaki atau berjalan, itu Kak Dharma berjalan kaki dari rumah di dekat sekolah, ya rumah Kak Dharma dekat sekolah sampai Cibubur. Lumayan itu perjalanan hampir 6 jam. Kak Dharma juga pernah mengambil TKK bersepeda. Karena pada saat itu, saat Kak Dharma berumur seperti kalian, Kak Dharma pernah bersepeda dari Jakarta, dari rumah juga, sampai ke Kebun Raya Bogor, sendirian. Jauh, Kak. Iya, dan pada saat itu juga memang niatannya Kak Dharma untuk ngabuburit. Karena kebetulan pada saat itu Kak Dharma sedang menjalankan ibadah puasa dan kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi Kak Dharma berangkat dari habis subuh, berangkat ke sana, sampai sana zuhur, kemudian pulang ke Jakarta lagi maghrib. Luar biasa ngabuburitnya ya. Kalian pernah nggak ngabuburit kayak gitu dari subuh sampai maghrib? Nggak pernah, Kak. Oh iya, kalau sekarang kan mungkin ngabuburitnya enak ya. Dari subuh sampai maghrib tinggal di rumah, terus kasih bantal, kasih kasur, kemudian tutup mata kalian. Tidur. Saya ngabuburit sore, Kak. Ngabuburitnya sore, ya boleh. Nah, intinya apa? Intinya Kak Dharma melakukan itu juga bukan sembarangan. Kak Dharma juga harus tetap melakukan izin. Ya, karena Kak Dharma juga adalah orang yang selalu menerima tantangan. Untuk apa? Untuk kebutuhan Kak Dharma. Walaupun sekarang bagi kalian apa yang kalian lakukan itu tidak berguna, tapi nantinya pasti akan kalian rasakan sendiri. Baik, bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Paham, Pak. 3 kali tepuk pramuka lagi ya. 3 kali tepuk pramuka. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan coba lanjutkan untuk materi latihan pada hari ini. Yap, kita coba akan bermain true or lie, atau bahasa Inggrisnya artinya adalah Benar atau Kebohongan atau kejujuran? Kebohongan atau kejujuran? iya. Ya, benar atau bohong, atau kebenaran atau kejujuran atau kebohongan. Nah, ini akan berkaitan dengan materi yang tadi yang sudah Kak berikan. Nanti akan ada 2 soal. Untuk soal yang pertama, Kak Dharma meminta Nabila untuk bisa menjawabnya nanti. Bisa dipahami Nabila ya? Ya, Kak. Oke, untuk yang kedua, Kak Dharma akan meminta Aisyah untuk bisa menjawabnya. Iya, Kak. Oke, kita akan lihat untuk pertanyaan yang pertama. Silakan Nabila. Yang mana menurutmu yang benar
dan mana yang bohong? Yang mana yang jujur, yang mana yang berbohong? C. Yang C yang benar. Apa tuh? Bacaannya memang yang C. Pramuka Penggalang berisikan anggota yang berusia 11-15 tahun dengan 4 tingkatan di dalamnya. Dengan 4 tingkatan di dalamnya. Terus kalau misalkan yang A dan yang B kenapa berbohong? Kenapa? Yang A dan yang B kamu bilang dia berbohong. Yang B karena usianya Usianya salah. Kamu ya. Oke. yang A tingkatannya. Karena tingkatannya. Kita lihat apakah benar? Oke, tepuk tangan buat Nabila. Weh. Nah, jadi memang benar jawabannya yang C. Ya, seperti yang tadi Kak Dharma jelaskan, umur anggota Pramuka Penggalang itu 11 sampai 15 tahun dan berisikan 4 tingkatan: Pramuka Penggalang Ramu, Rakit, Terap, dan khususnya Garuda. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, untuk Aisyah, silakan Aisyah. Yang benar yang B, Kak. Yang benar yang B. Kenapa? Memang apa bacaannya di situ, Aisyah? Nama Penggalang berasal dari sejarah Sumpah Pemuda dan memiliki warna dasar merah dengan arti kegembiraan dan kemeriahan. Oke. Apakah benar jawabannya Aisyah, teman-teman, adik-adikku sekalian? Benar. Kita coba dulu, jangan asal benar-benar aja. Kita akan lihat. Oh, tepuk tangan yang meriah buat Aisyah, luar biasa memang Aisyah ya. Dan tadi juga Nabila sungguh luar biasa. Memang Scott Gastu ini Pramuka Penggalang SMP 97 adalah anak-anak yang luar biasa hebatnya. Nah, kita nanti akan lanjutkan untuk materi Tri Satya dan Dasa Dharma karena ini akan berkaitan dengan Pramuka Penggalang. Akan tetapi sebelum itu kita akan coba melakukan senam sedikit dulu. Ya, lakukan senam sedikit dengan gerakan kita. Oke. Sebelum kita melakukan senam, Kak Dharma minta silakan perbaiki posisi duduk kalian. Hop. Duduk dengan badan tegak. Ya. Ini Kak Dharma miring karena kameranya miring. Dengan posisi badan tegak supaya tulang belakang kalian Kak, suaranya nggak kedengeran, Kak. Suaranya nggak ada, Kak. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada, Kak. Suaranya Di mute itu, Kak. sekarang suaranya ada? sudah. Mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis yang tidak bisa Kak Dharma pungkiri. Ternyata seperti itu. Nah, Kak Dharma ulang ya, pelan-pelan dulu ya kita coba ya. Dari jari jempol. Bareng-bareng nyanyinya ya, bareng-bareng dulu. Jadi jari jempol ke depan, ke belakang,
Depan belakang dan lalu goyangkan. Ya, ulang ya. Dari jempol dulu. Ulang dulu nih sebelum kita lanjut lagunya. Oke, 1, 2, 3. Jari jempol ke depan, jari ke belakang. depan belakang Dan lalu goyangkan. Oke, selanjutnya gini. Lakukan seperti ini. Nah, pas lakukan seperti ini, swag. Lakukan seperti ini. Ya, seperti ini, gitu ya. Swag. Jadi jempol ke depan, ke belakang, dan lalu goyangkan. Lakukan seperti ini. Dan berputarlah, diputar-putar tangannya. Terus mudahkan di sini. Mudahkan caranya. Oke ya? Oke. Kak Dharma yang bernyanyi, kita akan Kak Dharma dulu ya yang nyanyi ya. Kalian ikuti gerakannya saja. Jadi Kak Dharma harap nih Kak Dharma bisa melihat kalian semua dari sini. Dan atau mungkin teman-teman yang berada di rumah bisa melakukan ini. Karena apa? Karena selama melakukan PJJ atau BDR atau belajar dari rumah, kalian sering menggunakan jari-jari kalian untuk mengetik ketika melakukan BDR atau sering lihat-lihat Instagram, stalker mantan atau lain sebagainya. Kasihan. Jari kalian pun harus bisa dilatih. Ya, oke. Jadi, jempol terus lanjut telunjuk, lanjut jari tengah, lanjut jari manis, lanjut jari kelingking. Kak Dharma nyanyi. Kalian ikuti gerakannya. Bisa semuanya? Bisa semuanya? bisa. Oke, kita akan mulai. 1, 2, 3, jari jempol ke depan, ke belakang, belakang, dan lalu goyangkan. Lakukan seperti ini dan berputarlah. Mudahkan caranya. Telunjuk, jari telunjuk ke depan, ke belakang, belakang, dan lalu goyangkan. Lakukan seperti ini dan berputarlah. Mudahkan caranya. Jari tengah ke depan, ke belakang, makin cepat. Depan, belakang, dan lalu goyangkan. Lakukan seperti ini dan berputarlah. Mudahkan caranya. Jari manis ke depan, ke belakang, depan, belakang, dan lalu goyangkan. Lakukan seperti ini dan berputarlah. Mudahkan caranya. Terakhir, jari kelingking ke depan, ke belakang, depan, belakang, dan lalu goyangkan. Lakukan seperti ini dan berputarlah. Mudahkan caranya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ya, ini bisa kalian latih juga untuk adik-adik kalian yang ada di rumah. Gitu. Jadi, jangan hanya kita melihat hiburan dari gadget kita saja, dari gawai kita saja, dari HP kita saja. Tapi hiburan-hiburan seperti ini juga penting. Kak Dharma aja langsung keringetan tuh, langsung pada banjir di bawah tuh. Ya, kalau kelihatan di bawah. Oke, baik. Lumayan ya, gini aja capek, bukan main. Dan untuk yang kalian yang ada di rumah, kalian juga bisa melakukan ini. Dan lakukanlah dengan baik ya, supaya jari-jari kalian, tangan-tangan kalian pun juga jadi sehat. Kita sehat, tubuh kita kuat, jiwa kita pun juga bisa semangat dalam menjalani hidup kita sendiri. Oke, kita lanjutkan. Di sini Kak Dharma juga sudah memberikan materi Trisatya dan Dasadharma. Kalian pun pasti sudah tahu, karena setiap apel latihan pramuka, bahkan sebelum terjadinya PJJ atau BDR ini, atau belajar dari rumah, kita sering banget yang namanya apel latihan. Dan namanya Trisatya dan Dasadharma, ini sering sekali kita lakukan. Kita akan lihat sebenarnya apa sih arti atau makna yang ada dalam Trisatya dan Dasadharma. Trisatya. Tri artinya? Tiga. Dan satya itu artinya? Setia. Iya, makanya Trisatya itu artinya di sini apa, Fadil? Fadil? Halo? Fadil? Halo. Iya. Ya, apa Dil? Pasti dari Trisatya. Ya, di sini sudah Karama tuliskan. Silakan kamu langsung bisa coba bacakan.
Tri artinya 3, satya artinya setia, sebuah ikrar janji yang diikrarkan atau sebuah ikrar atau janji yang diikrarkan oleh para anggota pramuka. Iya. Jadi memang Trisatya itu sebuah ikrar atau janji yang memang harus bisa dipertanggungjawabkan, yang memang harus bisa selalu kita pegang, dan kesetiaan itu harus bisa kita jaga, bukan hanya kepada orang-orang tapi hanya untuk diri kita juga sendiri. Nah, dalam Trisatya ini namanya tiga, berarti ada 3 hal yang dipegang oleh pramuka penggalang dan tingkatan di atasnya. Itu ya, berbeda dengan pramuka siaga. Jadi nanti pramuka siaga kita akan bahas. Tapi kita hari ini membahas pramuka penggalang. Oke, mungkin Kak Dharma ingin coba bertanya sekarang kepada apa ya? Pada Liana. Halo Liana. Halo Kak. Hai, kamu ingat nggak Trisatya itu isinya apa aja sih? Trisatya isinya. Ayo. Trisatya demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, Kesatuan Republik Indonesia. Lagi. Kedua. Lupa. Yang kedua adalah kita akan lihat langsung. Nah, Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Tuhan. Ingat tuh, menjalankan kewajiban kepada Tuhan, ya, dan negara Kesatuan Republik Indonesia, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri, membantu masyarakat, membangun masyarakat. Jadi kita harus bisa menolong sesama hidup. Kita harus bisa saling membantu satu dengan yang lainnya. Dan kita harus bisa sebagai anggota pramuka penggalang untuk mempersiapkan diri, ya, membangun masyarakat menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah menepati dasar Dharma. Nah, oke. Makanya pertanyaannya Kak Dharma, apakah kalian sudah menjalankan Trisatya ini dengan baik? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Ya, jadi memang mulai dari sekarang, ayo kita bersama-sama coba menjalankan Trisatya ini dengan baik. Coba kita mengamalkan Trisatya ini dengan baik. Agar apa? Agar hidup kita menjadi lebih baik, hidup kita menjadi lebih sehat, dan hidup kita menjadi lebih berguna untuk semuanya. Ya, nah kita akan coba lihat bagaimana pengamalan yang ada dalam Trisatya ini. Jadi ini bukan hanya sebagai sesuatu janji atau suatu setia yang kita bacakan saja, atau bahkan kita bacakan sambil lemes, tidak bersemangat. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji. Oh, tidak begitu. Tapi harus dengan badan tegak. Kita berjanji kepada Tuhan, kita berjanji kepada negara. Trisatya, demi kehormatanku. Nah, seperti itu. Kita akan lihat bagaimana anggota pramuka seharusnya bisa mengamalkan Trisatya ini dengan baik. Saya, Pramuka Indonesia. Saya Pramuka Indonesia. Kami selalu siap menghadapi tantangan. Kami siap membantu bersama. Pramuka Indonesia, cinta lincah. Kami siap membela tanah air tercinta. Kami siap membela tanah air tercinta. Patriot yang sopan dan kesatria. Disiplin, berani, dan setia. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Berprestasi. Tidak ketinggalan zaman. Kami Pramuka Indonesia. Kami Pramuka Indonesia. Cinta budaya Indonesia.
Pramuka Ya, kami pramuka. Indonesia. Salam Pramuka. Banyak yang mengatakan bahwa Pramuka sudah ketinggalan zaman. Pramuka itu jadul. Pramuka tidak keren. Kata ia. Saat ini negara sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 tentang gerakan Pramuka. Dan Pramuka sudah ditetapkan sebagai pendidikan karakter bangsa. Banyak kegiatan yang positif bagi generasi muda. Dan juga disiplin, kemandirian, penciptaan kerja. Seperti apa sih Pramuka sekarang? Oke, ya. Jadi memang masih banyak lagi yang ada di video ini. Nanti bisa kalian lihat ya di YouTube ini bagaimana Pramuka Keluarga di Jawa Barat memperlihatkan bahwa mereka memang bangga menjadi Pramuka Indonesia. Kita pun juga harus bangga menjadi Pramuka Indonesia. Karena Pramuka Indonesia dibentuk untuk mempersiapkan bangsa kita, membentuk penerus bangsa. Oleh karena itu makanya Pramuka sekarang bisa menjadi eskul wajib di sekolah bukan tanpa alasan. Karena Pramuka membangun karakter, menjadikan karakter pribadi yang baik. Oke? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Yang lain masih pada bangun kan ya? Nggak merem kan ya? Enggak. Enggak, Pak. Enggak, Kak. Oke. Ya, untuk yang lain yang ada di rumah yang nonton YouTube ini, mari semua kita gaungkan, kita bangga menjadi Pramuka Indonesia. Kita harus bisa membawa nama Indonesia menjadi baik lagi. Karena apa? Ketika misalkan kita sudah bisa membawa nama Indonesia menjadi baik, ketika kita sudah berada di negara manapun, kita akan bisa menjadi orang yang dihormati di sana, bukan ditindas atau bahkan dijatuhkan oleh negara-negara lain. Ya, baik, kita akan lihat untuk selanjutnya. Setelah tadi kita sudah mendalami tentang Trisaknya. Nah, sekarang kita akan mendalami tentang Dasa Kak Dharma. Inilah makanya kenapa alasan Kak Dharma sangat mencintai Pramuka, karena bahkan nama kakak sendiri adalah nama yang identik sekali dengan Pramuka. Ya, Dasa 10 dan Dharma artinya apa? Aturan. Aturan. Ya, aturan atau kewajiban atau janji seorang pramuka. Dan di sini Kak Dharma mungkin ingin tegar, silakan baca arti lengkap dari Dasa Dharma ini. Dasa Dharma adalah 10 kewajiban dan kebijakan atau aturan yang wajib dimiliki oleh seorang pramuka tingkat penggalang ke atas. Oke, terima kasih. Jadi memang Dasa Dharma itu wajib harus bisa kita miliki. Karena dia memiliki nilai-nilai karakter yang baik, dia memiliki nilai-nilai yang baik juga. Dan pastinya kalian sudah hafal. Di sini apa isi Dasa Dharma? Kita akan coba membacakan Dasa Dharma yang dipimpin oleh siapa ya? Oleh Liana. Nanti Liana memimpin dan yang lainnya mengikuti. Contohnya seperti ini. Dasa Dharma, Dasa Dharma. Gitu ya. Dan sikap kita ketika membaca Dasa Dharma juga harus memegang kacu kita atau dasi pramuka kita. Kita genggam dengan baik. Ini adalah simbol bahwa kita mencintai negara kita dan kita letakkan di atas jantung kita. Bahwa ini adalah bukti bahwa pramuka Indonesia selalu membela tanah air. Silakan Liana, kita akan bacakan bersama-sama, kamu yang memimpin. Dasa Dharma Pramuka. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu satu. Pramuka itu satu. Pramuka itu satu. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
cinta alam dan kasih cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. patriot yang sopan dan kesatria. Satria. 4. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. Patuh dan bermusyawarah. 5. 5. Rela menolong dan tabah. menolong dan tabah. 6. 6. Rajin, terampil, dan gembira. Rajin, terampil, dan gembira. 7. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. 8. Disiplin, berani, dan setia. Disiplin, Disiplin, berani, berani, dan setia. 9. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. bertanggung Tanggung jawab dan dapat Tanggung dipercaya. jawab dan dapat dipercaya. 10. 10. Suci dalam 10. pikiran, perkataan, dan perbuatan. Suci dalam pikiran, Suci dalam perkataan dan perbuatan. Oke, terima kasih banyak Liana. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk Liana dong. Oke ya, jadi memang untuk kalian semua harus bisa mengamalkan Dasa Dharma ini karena Dasa Dharma ini adalah suatu nilai-nilai kebaikan. Jika kalian mengamalkan dari nomor 1 sampai 10, Kak Dharma yakin kalian akan menjadi orang yang terpandang, kalian akan menjadi orang yang baik, kalian akan menjadi orang-orang yang dianggap oleh masyarakat di lingkungan sekitar kalian. Ya, nah kita akan lihat lagi ada beberapa video lagi yang ingin Kak Dharma tampilkan kepada kalian bagaimana anggota pramuka yang ada di dunia ingin memperlihatkan bagaimana dia mencintai pramuka dengan Dasa Dharma. Dan ini adalah salah satu video yang dibuat oleh BSA atau Boy Scout of America. Kita akan lihat bersama. Yang pertama, trustworthy, kejujuran, kepercayaan. Excuse me, sir. You dropped your wallet down there. Thanks. Yep. Scouting, where character counts. Oke, ya. Jadi memang luar biasa anggota pramuka di sana ketika seseorang mencoba mendaki tebing, lalu ternyata dompetnya dia terjatuh, dia ngelihat ada dompet orang terjatuh, terus mungkin di sana ada uangnya atau ada beberapa barang berharga, dia tidak mengambilnya, tapi dia mengembalikannya kepada pada orang tersebut, walaupun orang tersebut sedang berada di atas. Dia menggunakan otaknya, dia menggunakan pemikirannya, dan yang paling penting, dia menggunakan keberaniannya menjadi anggota pramuka. Ya, Kak Dharma harap kalian semua bisa seperti itu. Jadi jangan, misalkan kalian tiba-tiba sedang ada di jalan, lalu kalian melihat ada seekor anjing, tiba-tiba kalian udah takut. Jangan. Ya, tapi kalian juga harus bisa berani. Dan kita coba lihat lagi satu video lagi. Kalau tadi tentang keberanian, tentang kejujuran, sekarang tentang helpful, membantu, menolong sesama. Excuse me, ma'am. May we help you cross? Well, that would be lovely, boys. Scouting, where character counts. Oh, I think I forgot my purse up there. Oke, luar biasa. Anggota pramuka itu memang luar biasa. Ketika seseorang nenek ingin menyeberangi sesuatu, dan anggota pramuka pasti membantunya. Walaupun itu dia menyeberangi tebing yang tinggi dan curam. Dan pastinya akan berbahaya. Ya, baik. Kita akan lihat. Nah, mari kita ingat kembali materi yang telah kita pelajari. Jadi tadi Kak Dharma sudah memberikan kalian materi tentang pertama pramuka penggalang, lalu Trisatya dan Dasa Dharma.
Ini materi yang penting, bukan hanya untuk diingat, tapi juga bisa kalian jalankan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Di sini nantinya akan ada beberapa pertanyaan, pilihan ganda, yang nanti Kak Dharma akan tanyakan ke salah satu di antara kalian. Dan kalian harus bisa menjawabnya dengan baik. Pertanyaan pertama yang akan coba dijawab oleh Prudence. Silakan Prudence. Silakan dibaca dulu soalnya, lalu apa jawaban kamu untuk pertanyaan ini? Boleh dibaca Prudence? Lagi dibaca Pak. Gambarnya lagi loading. Oh iya, boleh. 7 Pak, 7. Oke, silakan kamu bacakan dengan nyaring supaya teman-teman yang ada di rumah mungkin bisa. Bagian dari dasar dharma ke-7 yang berisi hemat, cermat, dan bersahaja. Selanjutnya, untuk yang kedua, Kak Dharma ingin bertanya kepada Juwita. Silakan Juwita. Dibaca dulu pertanyaannya dengan jelas. Halo Juwita, bisa dengar suara Kak Dharma? Yang A, Kak, jawabannya. Oke, dibaca dulu soalnya. Sikap seorang anggota pramuka berdasarkan dasar dharma ke-10 adalah A. Bertutur kata yang baik di rumah maupun media sosial. Oke, kita lihat bertutur kata yang baik. Oke, ya jelas sekali. Ya, jadi isi dasar dharma yang ke-10 suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan yang tidak baik, melakukan kata-kata yang tidak baik yang mungkin membuat hati orang lain menjadi terluka. Oleh karena itu, anggota pramuka harus bisa menjaga perkataannya dengan baik dan perbuatan dengan baik. Dan yang paling penting, semua berasal dari pikiran yang baik. Dan selanjutnya kita akan lihat di sini, coba Kak Dharma ingin bertanya. Silakan dijawab oleh Anissa. Anissa, boleh bantu Kak Dharma dibaca dulu soalnya, kemudian dijawab pertanyaan yang ada. Baca soalnya dengan jelas, dengan nyaring. Perilaku yang menggambarkan menjalankan kewajiban sebagai bangsa Indonesia adalah ikut berperang para penjajah. Oke, perilaku yang menggambarkan menjalankan kewajiban sebagai bangsa Indonesia adalah, kata Aisyah, yang C. Oh, no. Bukan itu jawabannya. Yang lain? Yang mana jawabannya kira-kira? D. B. D. D. B. D. D, Kak. D. D. Oke, benar sekali. D. Ikut serta menumbuhkan nilai positif dengan prestasi. Iya. Jadi untuk dapat menjalankan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia, kita bukan berperang. Sekarang sudah tidak zamannya lagi untuk berperang, ya. Atau bahkan bukan hanya untuk menjaga lingkungan, tapi di umur kalian yang sekarang ini harus bisa menumbuhkan nilai positif dalam apapun, ya, dalam pikiran kalian, dalam perbuatan kalian, dengan tetap berprestasi. Makanya pramuka harus bisa terus menerima segala tantangan yang ada untuk segala prestasi yang pasti bisa kalian raih. Dan ini pertanyaan yang terakhir. Silakan Kak Dharma ingin bertanya dan akan bantu dijawab oleh Nabila. Silakan Nabila, mic-nya dinyalakan dulu supaya bisa membaca soalnya dan mendengarkan yang lain. Sebagai anggota pramuka, pengalaman Trisatya dan dasar dharma yang dapat dilakukan pada saat pandemi seperti ini adalah C, Kak. Yang? C.
Oke, tepuk tangan untuk Nabila ya. Jadi memang pada saat pandemi seperti ini, sebagai seorang anggota pramuka, kita juga harus bisa tetap menjaga kesehatan rumah kita. Ya, tetap menjaga, tetap saling bisa mengingatkan. Ya, jadi seperti itu untuk materi pramuka pada hari ini. Karena keterbatasan waktu yang ada, kalian mengharapkan untuk latihan-latihan selanjutnya kalian bisa lebih aktif lagi. Dan untuk kalian yang sedang berada di rumah dan menonton kanal YouTube ini, silakan kalian latih diri kalian di rumah untuk bisa melatih latihan pramuka. Ingat, pramuka itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Pramuka bukan jadul. Pramuka jangan pernah melihat dari satu sisi saja. Jangan pernah melihat bahwa pramuka apa sih panas-panasan gak jelas. Bukan seperti itu yang kita inginkan. Tapi pramuka yang kita inginkan adalah pramuka untuk membentuk generasi penerus bangsa yang baik. Walaupun sedang berada di pandemi seperti ini, kita harus bisa kreatif, kita harus bisa semangat, dan kita harus bisa menjadi seseorang penerus bangsa yang baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekali lagi. Dan kita akan bersama-sama untuk menutup latihan pada hari ini. Kita akan bersama-sama semangat lagi bersama-sama 3 kali. Tepuk pramuka. Oke, baik semuanya, karena waktunya sudah habis, terima kasih banyak untuk kalian semua yang ada di sini, dan terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton kanal YouTube ini. Semoga latihan atau semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan sekarang Kak Dharma kembalikan kepada moderator. Silakan ya Kak. Baik, terima kasih Kakak Dharma. Iya, sama-sama Kakak. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para Bapak dan juga Ibu Guru dari SMPN 97 Jakarta, dan juga untuk semua Sobat Pinta dan para peserta didik yang mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Pantengin terus belajar bersama Radio Distrik dari Senin sampai Jumat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam.